tidak kalah menarik dan lebih sensitif gitu Prof. Agak sedikit lebih sensitif. Beliau adalah Profesor Safrilsa dari UIN Araniri juga, dan terkait dengan apa yang akan disampaikan saya pikir langsung saja Prof. Karena ini waktunya. Ya, silakan. Ini Maju Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orientasi program pendidikan dokter spesialis angkatan 1, subspesialis dan fellowship. Oke, tahun 2026. Baik, USK dan Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Abidin. Baik, I say for you, welcome to our training. I think this is the second day. Really? Is right? Okay. Today we want to give for you. I think this is not a special issue. What I mean, we must know about this problem because I hear you will stay here for 4 years. This right? 4 years. With you, 5 or 5. With you a couple or no? With your wife or your husband? No. Without husband, without family. You stay here for 4 years or more. Oh my God. That is not suitable for me, but suitable for you, I think. Oke, saya sudah mengalami ini. Jadi saya sudah ukur-ukur, mungkin saya nggak kuat. Karena tipe saya harus attachmentnya mesti really ya, nggak boleh real, nggak boleh virtual. I don't know. Ada 2 fokus kita, satu keintiman, satu cinlok. Cinlok itu sebuah makanan di Jawa Barat ya. Oh itu. Oke, baik. Ya, saya kira ini hal yang kemudian ya kita coba fokus ya. Bukan makan tapi sebuah paradigma yang kemudian mengelembung, dan ini sangat menakutkan ketika Anda tidak siap dengan situasi. Saya bisa bayangkan 4 tahun jauh sama pasangan. Ntar dulu, ada yang belum punya pasangan? Boleh up your hand? Nggak apa-apa, hanya ingin tahu. Nggak banyak ya? Ya tapi jangan salahkan saya karena materi ini disediakan sama saya. Maka nanti kalau memang nggak sesuai sama Anda jadi pelajaran, dan mudah-mudahan setelah ini terus menikah. Setelah kapan? Bukan setelah materi ini ya, tapi mungkin setelah selesai pendidikan atau di tengah pendidikan. Baik, tapi ini primary, this is not the advanced material. I mean, if you want to follow me in the next session, maybe we have the advanced ya. Tapi ini hanya untuk introduction lah. Oke, baik, kita lanjut Bang. Cinlok. Sini ya, sorry. Saya pakai ini. Baik, cinlok. Saya ada 2 nanti, fenomena cinta, lokasi dan keintimasi ya, atau seksual pada suami istri. Nggak ada ini ya layar satu lagi, berarti saya harus dari belakang. Baik, kasus perselingkuhan atau cinta lokasi semakin sering muncul dalam 5 tahun terakhir. Anda kalau ikuti bagaimana film-film atau drama Korea, nggak drama Korea ya, ini drama Indonesia. Film itu adalah gambaran nyata dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau Anda pernah nonton film Layangan Putus, itu bukan fiksi, itu nyata, pernah ada.
Kalau Anda pernah nonton Ipar Adalah Maut, itu nyata, bukan oh ini kan fiksinya tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya, itu enggak. Atau apa kemarin file extend file misalnya, itu nyata, bukan fiksi. Nah, jadi film itu gambaran masyarakat saat ini. Ini yang terjadi. Cinlok, perselingkuhan, hal yang biasa. Dan itu sudah viral. Dan yang ngerinya itu menjadi tren. Maksud saya, kejadian selingkuhan atau cinta lokasi itu jangan, nauzubillah, jadi tren. Jangan terjadi di Aceh nih. Walaupun saya tahu, tapi alhamdulillah karena kita syariat Islam itu jadi ditekan. Seandainya bukan syariat Islam, saya nggak tahu gimana Aceh ini. Aceh punya potensi yang sangat besar untuk asusila gitu ya, ataupun karena kita Islam aja, benar. Ada non Muslim, ada, excuse me ya, we talk about the Islam more than any religion. Tapi saya kira nggak apa-apa karena supaya sekaligus adaptasi dengan lingkungan ya. Ya baik. Jadi ini bukan rahasia umum. Kalau Anda ingin buka-bukaan, kita pernah FGD tentang bagaimana kerusakan atau booking apa tuh wanita BU gitu ya, atau sebaliknya laki-laki yang di booking itu juga luar biasa. Seorang mahasiswa dengan berani mengatakan, kalau mau ngomong pencegahan yang serius, kata dia, jangan gini-gini. Maksud adik apa? Dia bilang, saya punya daftar orang-orang yang pernah pakai saya. Itu lumayan dipakai ya, artinya jangan hanya diskusi. Saya punya daftar, saya punya nomor HP-nya, saya bisa tunjuk orangnya. Bapak-bapak hanya bisa diskusi FGD, mana kalau berani ayo katanya. Ya kita skip ya, artinya setelah itu kita temui, wih gila, artinya sebagian orang-orang hebat di negeri ini. Tapi nggak semua, sebagian kecil gitu. Ya saya ingin katakan ada, dan ini tidak viral aja. Dan kasus-kasus yang sangat mengerikan itu, adakah di RSUD ZA? Ada? Ya yang baru kenal ZA mungkin nggak tahu, tapi yang udah sini mungkin akan tahu. Ya oke, saya kira itu tidak hanya di sini, di mana aja, termasuk di institusi saya. Saya di institusi pendidikan Islam itu juga terjadi. Oke, kok bahas itu ya. Survei oke 30%, dan paling mengerikan Aceh itu punya data clear itu 1.700 lebih HIV/AIDS. Lawannya jadi nggak mungkin ya orang HIV/AIDS itu nggak melakukan hal-hal yang negatif. Ia bisa tertular. Pasien perawat nangani korban kecelakaan kenapa dia HIV/AIDS, darahnya terpegang, mungkin perawatnya bisa tertular, tapi itu sangat kecil. Rata-rata orang yang kasus yang kita teliti, yang kita dapatkan ini, itu adalah LGBT atau pasangannya yang LGBT. Saya punya penelitian terkait dengan LGBT di Aceh. Mahasiswa yang masuk ke sarangnya ya. Di sini ada komunitas. Memang kita ODA sih saat itu, orang dengan HIV/AIDS ya. ODH sih, ODHA gitu ya. Kita sudah masuk. Di sini ada circle-circle-nya. Nggak mudah masuk ke mereka karena mereka sangat menjaga privasi ya. Jadi kita udah lakukan, dan rata-ratanya udah para LGBT. Saya bersyukur mereka sadar dan punya komunitas, jadinya menjaga edukasinya bagus.
Tapi yang buat saya kaget itu di Aceh, di syariat Islam, Muslim punya keluarga. Mana katanya Islam bisa mencegah ya? Oke, baik. Jadi nggak apa. Ini this is our problem. Kita problem bersama. Kita balik ke ya ini dibaca aja lah. Nanti bisa tunggu. Saya ingin ke rumah sakit ya, biar cepat. Nah ini hati-hati nih. Pertama, Anda orang yang punya circle kecil. Saya nggak tahu ya kan. PPDS ini punya circle kecil ya, nggak sebanyak ini kan. Satu kelas bisa 5-10 ya. 10 udah besar. Nah, bahkan mungkin nanti ada yang berdua kali. Saya nggak paham. Saya ingin katakan salah satunya itu karena ada intensitas interaksi yang tinggi. Anak saya salah seorang dokter, tapi masih S1 ya, barusan udah koas sekarang, masih persiapan untuk PPDS. Tapi saya lihat waktu koasnya dia begitu intens sama temannya ya, harus siap kalau ditelepon sama dokternya, kemudian mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Nah ini yang membuat sangat mungkin Anda kena virus cinlok, cinta lokasi kerja. Tapi yang belum berpasangan boleh ya. Takutnya dia belum pernah berpasangan, ambil pasangan orang. Ini bahaya nih, merusak suasana. Oke, baik. Dukungan emosional. Udah lama gak ketemu 4 tahun. Oi, saya 6 bulannya gak tahan. 4 tahun. Tapi boleh ya. Ada yang dari luar Aceh? Dari mana, Bu? Langkat. Oh, dekat. Tutup mata sampai besok pagi. Ada suami? Bawa suami ke sini? Oke, mantap. Ini bisa jadi sampel kalau mau selamat. Maaf. Saya kebetulan suami di Riau, asalnya dari Jakarta. Bukan saya bilang ini enggak ya. Tadi sampel. Ini bukan. Saya ingin katakan Anda mungkin perlu memahami materi ini dengan baik. Ada yang lain? Habibie dari mana? Tamiang. Wow, paling jauh. Enggak. Ya, tapi masih Aceh, tapi lumayan loh ya. Sekarang 8 jam. Nah, perjalanan 8 jam. Enggak apa-apa, itu tutup mata udah bangun. Tapi saya nggak tahu peraturannya apa boleh ya di weekend kita ketemu sama istri, pasangan, suami boleh? Insyaallah, oke ya. Tapi sekali lagi tidak setiap weekend ya. Nah, kalau yang kemarin gelombang kemarin ada yang dari Bandung. Nah, itu dia jauh dan istrinya juga di Bandung, ini di Riau ya. Sama aja sih, Riau tuh nggak ada yang strict ya, dia harus ya. Oke, saya ingin katakan tidak mesti jauh arealnya, tapi ketika Anda tidak bisa memanage diri, peluang cinlok sangat besar dengan kegiatan Anda sebagai PPDS. Baik, saya ingin ke rumah sakit. Nah, faktor risiko, ini yang rumah sakit nih. Ini survei, ternyata profesi Anda salah satu profesi yang sangat mungkin terjadi perselingkuhan. Ini bukan saya yang bilang, Kompas yang bilang tuh. Ya, salah satunya tenaga kesehatan 12,5%. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya. Amin. Ya, di antara penyebabnya tuh shift malam. Ada shift malam? Nah, mengapa malam jadi lebih berbahaya daripada siang atau pagi? Kurang sadar. Ya. Sampai-sampai Al-Quran itu ada ayat tentang malam. Bukan walaili, tapi ada yang berlindung dari kejahatan malam. Itu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
Ada apa? Min syarri ma khalaq, ada kejahatan di malam hari. Enggak ada qul a'udzu birabbin nahar. Kita berlindung dari kejahatan malam. Malam tuh banyak kemungkinan buat jahatnya lebih besar daripada pagi ya. Bukan enggak ada orang mencuri pagi hari, tapi malam hari lebih besar potensinya. Bukan tidak ada orang bermaksiat di siang hari, tapi malam hari lebih mantap. Ya artinya saya mungkin. Baik, saya akan lanjut. Tinggi interaksi. Ya kan dokter, perawat, tenaga medis, PPDS itu bisa jadi sesama PPDS atau PPDS dengan tenaga medis atau PPDS dengan perawat atau PPDS dengan dokter atau PPDS dengan pasien. Ada nggak? Ada nggak sih PPDS yang ngerjain keluarga pasien? Di mana kejadian? Di Unpad. Mahasiswa Unpad. Siapa namanya? Ya itu ya dia spesial. Ada yang anestesi? Punya peluang yang sama. Nggak, hati-hati. Oh dia saya bacanya kurang ajar nih. Saya kira oh iyalah dia mungkin nafsu kali belum pernah lihat perempuan. Ternyata udah punya istri ya. Udah punya istri. Udah punya istri. Mungkin kayak tadi istrinya berjauhan. Saya cek lagi enggak jauh istrinya. Ada apa nih? Artinya peluang cinlok atau peluang kekerasan terhadap seksual sangat mungkin terjadi pada Anda wahai PPDS. Aduh, ya resiko kedekatan emosional dengan rekan kerja, curhat masalah pribadi. Ini curhat, ini apa curhat. Saya nggak salahkan sih, kita punya problem. Nggak ada orang yang nggak punya problem. Anda punya masalah, saya bisa lihat dari wajah Anda. Orang bermasalah. Saya ingin katakan kita punya masalah, tapi ketika itu masalah, yang paling bagus kita curhat kemana? Ke Allah. Sama teman boleh, nggak semua bisa diselesaikan dengan berdoa. Doa itu jalan keluar, tapi sebenarnya Allah suruh nih kawan-kawan, Allah udah kirim tuh solusinya lewat teman. Cuma sekali lagi teman cari yang soleh, yang sejenis. Ngeri nih, laki curhatnya ke perempuan, perempuan curhatnya ke laki. Kalau masalah kerja no problem, tapi kadang-kadang masalah keluarga. Hati-hati. Ya, dan ini terjadi tidak hanya di PPDS, di tempat saya kerja juga gitu. Awalan satu tim kerja sering keluar kota, lama-lama ketangkap di hotel. Nggak nyangka saya, guru saya lagi ya, tapi itu kita keep. Artinya mungkin orang nggak pernah tahu. Saya kok tahu ya kebetulan kolega ya. Dan akhirnya kita ya itu kan jadi image negatif. Dia tidak punya kesempatan untuk kita percayai lagi. Baik. Terakhir lingkungan kerja tertutup. Emang lingkungan kerja tertutup? Terbuka di lapangan sepak bola. Enggak ya. Ya ini juga sangat mungkin. Maka dari itu kalau saya belajar ketika saya di Malaysia, prof saya itu cewek ya. Seorang prof, tapi setiap saya masuk ke ruang dia untuk konsultasi selalu dia buka pintu. Tapi kalau yang di dalamnya perempuan dia tutup pintu. Tapi kalau saya masuk dia suruh buka pintu di ganjal pakai itu. Padahal berasik ruang kerjanya, tapi dia menjaga adab jangan sampai nih. Padahal saya nggak ganteng-ganteng lagi, bisa ganteng udah. Nggak, saya ingin katakan akhirnya oh ini pelajaran yang baik. Sekarang saya pun melakukan itu karena setan itu selalu memanfaatkan kelemahan kita. Saya di psikologi, cewek-ceweknya lebih banyak daripada cowok. Satu kelas bisa jadi cewek semua atau ada 2-3 orang cowok. Ngeri itu kalau konsultasi. Pak mau konsultasi, iya. Kalau saya tidak diajarin oleh Allah gimana menjaga itu, saya kan laki-laki ya, saya normal loh. Ada yang nggak normal, yang nggak normal lebih parah lagi ya. Lihat lawan jenis sur terus. Ngeri sekarang nih. Hati-hati nih ya.
kan nggak apa-apa Pak, kami sejenis. Ya kalau sejenis nggak nih, wah ini LGBT pun ngeri di. Oke baik, saya gini ulang lagi. Akhirnya saya selalu buka pintu. Kalau itu cewek atau kamu datang berdua, saya rasakan setan menghembus saya tuh. Kau lihat tangannya, weh, kau lihat setan kurang ajar tuh. Ngeri. Kalau enggak terbawa saya. Itu Allah katakan innahu aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwati syayatin. Setan itu punya planning, khutwat. Khutwat itu namanya jamak daripada khitoh. Khitoh itu langkah, tapi dia punya khutuwat, jamak daripada langkah. Dia punya planning, tapi dia punya. Hati-hati, buka pintu karena tertutup. Oh AC nggak boleh buka pintu. Usahakan ada muhrim. Ya. Kalaupun terpaksa, jaga pintu hatimu. Ya, kurangi komunikasi dengan kurangnya komunikasi pasangan yang jauh nih. Dampak keharmonisan rumah tangga. Saya ingin kamu ingat waktu kita ini ya, saya langsung ke solusinya. What is the Islam give you the solution? We know the Islam is the best solution. Accuse me from the other non-Muslim, because for us, special for me, Islam make all the solution in our life. Special in cinlok atau selingkuhan ya. Baik, batasan profesional sekali lagi, mau apapun namanya, selingkuhkah, cinlokkah, itu zina dalam Islam. Mau ada istilah sekarang BBQ, bobok ciang gitu. Jadi setelah makan siang mereka sewa ya itu juga ada. Tapi sekarang di Aceh saya nggak monitor. Waktu saya masih panas-panasnya jadi researcher ya, itu kita pernah temukan komunitas di Aceh ini makan di tempat. Kalau sekarang saya udah cek ring road itu udah aman. Nah di situ mereka makan pakai pakaian dinas, laki perempuan, tidak ini, tapi kemudian melakukan BBC, BBQ, bobo kiang gitu. Nah ini yang nauzubillah bisa ada lagi. Tapi di Aceh hari ini udah nggak ada lagi. Bahasa si curhat tadi udah. Hindari interaksi intens di luar kebutuhan kerja, alihkan kebutuhan emosional ke pasangan. Sekali lagi, Anda mau langgeng sama pasangan, tadi udah dibilang, jaga keintiman. Intim itu intim, bukan out time, out team. Intim itu harus ada attachment, harus ada, iya terjadi dong. Kalau enggak, susah kita. Gini ya, buat apa sih harus berhubungan badan? Yang penting kami saling percaya, kami saling punya quality time, kami hubungan suami istri itu menyelesaikan 80% masalah Anda. Anda bisa kenal pasangan Anda melalui hubungan suami intim. Anda bisa kenal emosinya melalui hubungan seksual. Sekali lagi, memang awalnya sih cinta dan komitmen, tapi hubungan seksual menjadi pupuk bagi kelanggengan suami istri. Maka dari itu Islam ajarin ini. Saya ingin katakan, bicara seksual itu jangan tabu. Ini kebiasaan ini kita ya. Seks itu sesuatu yang tabu dibicarakan. Akhirnya orang cari referensi seks bukan sama ustadz, bukan sama ustazah, carinya ke Google, carinya ke TikTok. Itu sesat semua kalau tidak dibungkus dengan Islam. Oke ya, kita lihat ya. Saya ingin katakan, kalau Anda ngetik SEX di HP Anda,
dia akan keluar dengan berbagai macam informasi. Dan boleh jadi anak kita lebih tahu daripada kita. Kenapa? Orang tuanya tidak ajarkan. Saya ajarkan tentang seks, terutama anak saya laki-laki 5 orang, saya bilang tentang LGBT. Saya ajarkan mereka harus tahu mandi wajib dari abinya, walaupun dia punya guru biologi dan guru fikih. Tapi saya harus lebih awal mengatakan, kamu harus mandi wajib kalau mimpi. Mimpi apa, Bi? Mimpi apa? Kita harus jelasin. Anak sekarang sebenarnya nggak kayak zaman saya dulu. Mimpi kamu sama ya gimana? Terus saja. Kalau kamu ketemu lawan jenis, kemudian keluar manimu, mani itu apa? Jelasin mani. Kamu harus mandi wajib. Mandi wajib beda sama mandi lainnya. Ajarkan niatnya, ajarkan cara mandi. Kapan diajarkan? Saya ingin katakan sejak awal. Saya melakukan sex education pada anak SD karena permintaan gurunya. Saya terkejut. Sebagian dari anak SD saya pisahkan laki perempuan biar mereka lebih berani bicara. Anak-anak SD sudah pernah nonton film porno dan mereka tahu istilah Mr. P, Miss V, dia tahu itu. Dan saya gambarin kalau ini apa namanya? Macam-macam namanya. Ada pistol, ada rudal, ya, anak laki. Tapi saya syukur mereka berani dan mereka ada yang pernah mimpi, ada yang tunjuk tangan kemudian diketawain. Saya bilang jangan ketawain, yang mimpi lebih normal daripada yang nggak mimpi. Dia sudah mimpi, udah jelas ini akan dewasa dan dia normal. Kalian yang belum mimpi belum tentu normal. Laki-laki itu, dan itu terjadi dulu saya diajarin laki-laki usia 15 tahun, ada SD kelas bisa 10 tahun sekarang. Itu hasil penelitian. Dengan sejahteranya makanan, informasi, tontonan, boleh jadi anak-anak lebih cepat dewasa daripada usianya. Hati-hati, dan kita pun harus care juga ya. Oke, akibatnya cari referensi dari luar, dan padahal ada beberapa ayat. Saya ingin katakan Al-Quran bicara tentang seksual suami istri atau belajar tentang seks itu sangat-sangat gamblang dan bagus. Kalau ada umat Islam belum tahu, sekarang harus tahu. Minimal bagi Anda dan teruskan kepada istri Anda. Hanya Islam, agama bicara tentang seks secara vulgar, rapi, dan solutif. Kalau yang lain enggak. Maaf saya karena pernah buka Injil, saya pernah buka, saya dulunya juga di perbandingan agama, saya masih punya Injil, saya punya Veda, dan saya coba lihat banyak doa-doa. Sedikit sekali yang berani bicara tentang hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dalam Al-Quran. Wa basyiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Lam Muhammad bihi wa Muhammad biha. Itu kata-kata itu kalau diterjemahkan itu adalah proses hubungan suami istri. Itu ditafsirkan oleh mufasir. Subhanallah, indah sekali. Oke, kita lihat ya. Mana ayatnya? Ini salah satunya. Wala taqrabu zina, ini tentang ayat cinlok nih. Cinta lokasi, ini ayatnya. Kalau Anda seorang muslim pahami ayat ini, udah jangan dekat-dekat dengan hubungan zina. Zina itu ada pintunya ya. Kalau sesama pasangan, maksudnya sesama jenis sama aja. LGBT lebih parah daripada selingkuh ya. LGBT itu satu umat yang Allah azab dengan sangat keras, dan tidak ada satu kitab suci pun yang membolehkan LGBT, apalagi Islam.
Uhilla lakum lailatas syam arrafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ketika bicara masalah hunna libasun lakum, libas itu apa libas? Pakaian. Pakaian putih kayak gini ada tulisannya, orang tahu identitasnya PPDS. Artinya suami istri ada identitas. Anda tahu kayak saya kayak gini, pakai baju kayak gini, Anda tahu ini identitas nih. Kalau nggak ustadz, dia tukang azan-azan di masjid gitu ya. Kalau saya copot nih, sekalian akan nerka juga nih. Siapa bapak tuh ya? Kan pakaian menentukan identitas. Artinya istrimu identitas bagimu dan kamu identitas bagi istrimu. Oh, bagus sekali nih. Ini fungsi suami istri. Kepuasan seksual itu pakaian itu fungsinya untuk melindungi. Pakaian itu fungsinya untuk kenyamanan. Kalau pakaiannya terlalu sempit nggak nyaman, terlalu besar, saya kata udah besar, nggak nyaman juga. Dia harus fit, ngepas, ya itu baru nyaman. Nah, maka dari itu salah satu tafsirnya itu bagaimana mempergauli pasangan harus ngepas. Jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Dan yang lebih dasar ketika Anda memahami kata-kata nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa artinya? Pasanganmu, dalam hal ini istri termasuk. Tapi istri itu adalah mazra'atun, nisaukum harsun lakum. Apa harsun? Ladang. Faktu harsakum anasitum. Kalau yang terjemahnya salah, maka gaulilah istrimu sesuka hatimu. Salah tuh. Yang betul itu gaulilah istrimu dengan cara yang baik. Emang situm secara suka hati, tapi diterjemahkan ini hubungan antara ladang dan petani. Petani yang baik dia tahu kapan musim panen, kapan musim tanam. Petani yang baik dia tahu bagaimana menanam di sebuah ladang agar dia subur. Petani yang baik dia tahu bagaimana menggauli atau mengerjakan sebuah kebun agar dia ranum dan sehat. Itu tugas bapak-bapak nih. Bapak-bapak jangan kerjain aja. Lihat kapan musim panen, kapan musim tanam, kapan dipanen. Kasih pupuk. Ada nggak yang kasih tafsir kayak gini? Kalau nggak ada, biasanya itu yang tafsirnya nggak pernah belajar psikologi seksual. Seorang ustadz harus tahu dah pendekatan psikologi. Kalau ayat ini dikatakan seorang petani harus bisa kenal ladangnya. Dia harus tahu tanaman apa yang cocok ditanam. Dia harus tahu kapan diberi pupuk. Saya ada ustadz yang dari sini. Ibu-ibu itu harus taat sama suami. Layanin suaminya. Jangan suaminya udah lelah pas pulang nggak bersolek, nggak berpakaian. Tapi saya dengar kapan ustadz itu bilang, wahai suami, supaya istri-istrimu wangi, supaya istrimu cantik, kasih uang buat spa, beli. Oh, udah betul. Tapi suaminya ada, kasih apa? Istrimu parfum yang terbaik, jangan beli yang 10.000, kasih yang 1 juta, oh gitu ya. Oh, gitu dong. Ini harapkan. Itu namanya petani yang tahu dia, jangan asik nyangkol aja, tanam aja, kasih pupuk, tahu masa musim yang terbaik dan tahu kapan tanam dengan tanaman apa. Oke ya, itu dijelaskan dalam kitab Uququdain dan nanti ada kitab juga terkait dengan hubungan suami istri. Definisi Islam, oke, dia hadap selesai. Bagusnya kita diskusi kali ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan?
Any question? I think this is the good opportunity for you to talk about the sexuality in Islamic perspective. Yang bukan dari Islam mungkin ingin belajar ya, atau yang dari Islam mungkin ingin kenal atau lebih dalam lagi. Silakan, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke dalam lagi. Nggak ada masalah ya. Kenapa ini penting? Ketika Anda gagal memahami pasangan Anda, memberi kepuasan pada pasangan Anda, tuh potensi perselingkuhan tinggi. Yang lebih ngeri lagi, Anda bisa berperilaku seks menyimpang. Saya baru ketemu kasus terbaru yang mungkin dalam minggu ini, seorang mahasiswa, dia ketua salah satu organisasi dakwah gitu ya, ternyata terlibat LGBT dan dia sudah menyasar beberapa siklus dia punya teman-temannya. Ketahuan karena ketika ngobrol itu direkam dan rekaman itu dikasih ke kami dan dia sebutkan nama-namanya, bagaimana dia melakukannya. Gila, itu cara Allah membongkar supaya kemaksiatan, kejahatannya tidak berlangsung lama di sekitar kami. Nah itu salah satunya, dia bilang apa, ketika saya ngobrol sama mahasiswa, Ustadz jangan tanya laki aja, perempuan juga banyak loh. Banyak emang perempuan yang lesbi. Nggak tahu. Saya kaget. Katanya, Ustadz jangan tanya laki-laki aja, yang lesbi juga banyak loh. Ya memang yang ketangkap sama saya, yang ketangkap sih baru 3 orang. Yang mahasiswa dia lesbi. Dan itu aneh. Kalau di psikologi kita bisa ini karena waktu curhat tuh kadang-kadang nyerempet, kita kejar nih ya, kemudian kita cari pacarnya benar. Jadi dia ada pacaran juga, ada yang lagi laki jadi perempuan, kalau dia laki-laki juga, kalau di perempuan ada yang jadi lakinya dan sesama perempuan. Saya ingin katakan ini berbahaya dan ini terstruktur. Kalau ada di sini saya nggak apa-apa ngomong aja. LGBT sebuah organisasi terstruktur ingin merusak umat manusia. Targetnya apa? Depopulation, jangan banyak kelahiran, maka ciptakan orang banyak pasangan LGBT. Yang kedua apa? Jangan sampai terjadi keluarga normal kayak Islam, dan mereka sangat ngeri pada Islam karena Islam suruh orang nikah. An-nikahu sunnati kata Rasulullah. Ini orang mereka inginnya jangan menikah, kalau menikah sama pasangan. Dan salah satunya dengan mereka melakukan ini, maka akan semakin banyak dan akhirnya dunia bisa menerima. Bahaya ya. Maksud saya bahaya, pertama dari Anda, yang kedua anak Anda. Dan ini udah menjadi, lama-lama kan kita jadi ala biasa lah, udah banyak. Ini bahaya kali. Enggak boleh. Islam haramkan ini, dan Islam kalau Anda buka Al-Quran, umat yang paling diazab oleh Allah umat Nabi Lut. Umat Nabi Nuh banjir aja, air tenggelam, kita ada tsunami. Umat Nabi Soleh dibakar aja. Umat Nabi kaum Samad paling pakai angin yang ini kuat. Tapi umat Nabi Lut 3 dibalik tanahnya, yang kemudian apalagi dilemparin pakai api dari batu-batu neraka, kemudian dibakar dalam kondisi yang terbalik itu. 3 sekaligus umat Nabi Lut dihukum oleh Allah. Sebenarnya Allah yang katakan, nih aku paling benci, yang lain aku benci juga, tapi kalau ini aku paling benci. Hati-hati ya. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan hukuman bagi para lesbi dan hukuman bagi
homo atau LGBT 3. Satu lempar dari gedung yang sangat tinggi. Kalau di Qatar ada Al Buruz, kalau di Aceh ada mana yang paling tinggi? Menaranya Masjid Raya kali, dan dalam kondisi kepala ke bawah. Itu satu katanya. Yang kedua, dengan cara dirajam sampai mati pakai ini. Yang ketiga, dibakar hidup-hidup. Saya lihat hukumannya nggak ada yang hidup, cuma mati. Begitulah bencinya orang Islam terhadap LGBT. Maka nggak boleh ala hana pupu. Apa hana pupu? Ini dosen udah banyak. Saya nggak berani bilang dokter ada. Dosen udah ada. Parah nih. Nggak boleh. Kode etik, penegak kode etik harus bilang berhentikan dia. Karena mereka para predator. Dan kebanyakan, saya harus ngomong nih, maaf, di pesantren juga banyak. Di daya itu, Pak. Lu nenduk pesantren. Anak saya semua pesantren. Ana min ma'had ya akhi. Wa ibni yata'allamuna fil ma'had kullun. Tapi semuanya saya sterilkan, jangan sampai jadi ini. Pesantren banyak juga. Dan sebagian dari yang udah kita lihat yang di mahasiswa itu ada enggak sebagian ya. Tapi yang kebanyakan karena pergaulan, kebanyakan karena ya tadi itu ya, ingin coba-coba. Baik, ada pertanyaan? Hello. Gak ada. Saya yakin karena nggak tahu atau udah tahu kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ini terakhir. Saya ingin ajarin ini supaya Anda bisa punya adab berhubungan suami istri secara Islami. Tapi yang nggak punya istri jangan praktek. Begitu juga yang nggak punya suami jangan coba-coba. Kalau mau nikah aja lah. Saya heran kok nggak mau nikah. Anak saya kedokteran tuh pun udah berapa kali saya bilang, Anda harus nikah supaya menemukan rahasia surga yang Allah munculkan di dunia. Waktu itu sudah habis nih. Oke, tadi kan gimana Bang? Berapa menit lagi? Tadi karena mulainya lambat deh. Tapi nggak apa-apa. Nih slide terakhir mudah-mudahan bisa menjadi solusi atau pengetahuan bagi kita. Islam itu ngajarin kayak gini. Dan kalau Anda praktek ginian selesai tuh memuaskan pasangan. Bener. Kalau nggak percaya, coba ya dengan pasangan ya. Kita coba satu persatu. Satu, niatkan ibadah. Kalau Anda niatkan ibadah, pasangan itu menjadi kalau dalam hadis itu dikatakan kan berguguran dosa kita dari tangan Anda. Bagaimana tidak? Suami ingin berhubungan, istri menyediakan tubuhnya, gara-gara istri suami nggak jadi berzina, dapat pahala kamu istri. Karena suaminya daripada dia berzina selingkuh dapat pahala. Lihat tuh, niatkan ini bagian dari ibadah kepada Allah. Suami ketika berhubungan sama istri jangan bilang istri nggak butuh loh. Dalam riwayat digambarkan ketika dikirim pasukan perang itu ada istri-istri yang butuh sentuhan suami. Jangan sampai jablay, jarang akhirnya cari belayan dari yang lain. Hati-hati. Tahan Bu ya, 4 tahun. Bapak-bapak juga tahan. Maka itu kalau ketemu sama pasangan niatkan bismillah dan lakukan dengan cara menyenangkan. Fabashiruhunna bil ma'ruf kata Allah. Pergaulilah dengan cara terbaik. Ada caranya. Maka itu kita bagi, ada before, ada interplay, ada after. Ya tuh. Pertama before, baca doa. Udah bisa doa jima? Bisa? Boleh saya coba? Nggak bilang bisa. Coba Pak. Mana pun Pak? Tes ya. Kan nggak lakukan. Nggak, tapi bisa ya. Siapa yang mau? Saya mau kasih door prize. Bu, udah berapa orang anaknya?
Boleh? Doa sebut berhubungan? Ya nggak apa-apa. Bismillah. Siapa yang bisa? Bismillahumma. Siapa? Ayo, Pak, Bu, Pak. Ada yang bisa? Ini nggak berani karena nggak bisa atau nggak mau? Ayo, silakan, Pak. Bismillah. Nah, ini contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana. Luar biasa. Jazakallah. Manisnya Muharram. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Hasil penelitiannya memang belum dibuat sih, tapi kita ingin kan ada pasangan yang baca ini doa sebelum bercampur dengan pasangan yang nggak baca. Kita mau coba nih, dan nanti karena hadisnya kayak gini, kalau suami istri baca ini maka dia dilindungi oleh setan dan juga marazaqtana, dari anak hasil pertemuan suami istri ini. Sperma dan ovumnya tuh dijaga oleh Allah sampai lahir dan besar. Itu ininya manfaat dari ini. Saya percepat baca doa, kemudian ada after jangan lupa baca doa. Udah ini langsung keplek tidur atau langsung udah baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi nikmah. Berdoa karena ketika kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur setelah kita melakukan jima, Allah akan tambah kepuasan itu pada hari berikutnya. Kebanyakan kita ya udahlah, kan kalih pulang. Kan ibu enak aja. Yang lagi udahlah, tidur enak aja. Berdoa, Pak, Bu, alhamdulillah. Semoga Allah puaskan suami saya dan Allah jaga kepuasan itu dia. Begitu juga sang suami. Semoga aku bisa memuaskan istri saya dan Allah tambah kepuasan itu pada diriku dan itu janji Allah loh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi nikmah. Mandi sebelumnya minimal berwudu. Ini enggak baru pulang PPDS langsung tancap. Jangan Pak, wudu, Bu, minimal wudu. Cuci-cuci lah. Saya lihat orang kafir aja kayak gitu dia nggak belajar Islam. Kita seharusnya kalau mau ikut sunnah Rasul, karena Rasulullah sebelum masuk dia mempersiapkan diri dengan wangi-wangian, minimal berwudu. Posisi hubungan ada syar'i. Belajar. Islam ajarkan itu. Dalam sebuah hadis digambarkan jangan kamu datangi istrimu dari belakang. Min warok nggak boleh. Fi warok nggak boleh. Tapi min warok boleh. Yang nggak boleh itu di duburnya. Tapi kalau dari dubur boleh. Gimana nih? Dibayang-bayangin lah. Saya dapat ini ketika pesantren kelas 6. Kami belum apa-apa, tapi kata kiainya nanti kamu tahu. Tapi kamu harus paham gimana berhubungan suami istri. Enggak boleh fiha walakin minha katanya. Subhanallah. Ada cara lain nanti. Ya, ini karena waktunya dan saya ingin katakan ini baru pengenalan, introduction. Kalau mau yang advance-nya kita buat sesi lain. Mutabadilah, lihat tuh. Apa arti mutabadilah? Kepuasannya harus dua-dua. Jangan suami aja yang puas, istri pun harus puas. Gimana supaya istri puas? Belajar wahai suami. Rasulullah itu ada firefly dulu, sentuh, cumbuin. Dia ini manusia bukan binatang kata Rasulullah. Binatang aja ada mutar-mutar dulu kalau kalau ayam tuh mutar-mutar dulu tuh baru playnya tuh. Kalau kucing meong-meong dulu. Wah, kejar-kejar dulu.
Masa manusia nggak ada? Ada tuh psikologi seks dijelaskan. Seharusnya itu salah satu membangkitkan itu. Oh macam-macam loh. Habis. Aman. Ya, oke ya. Ya nanti ada 3 waktu yang sunnah, ada 3 waktu sunnah, sama bisa. Ada 3 waktu sunnah Anda lakukan. Kalau di masa ini Anda dapat pahala dan dapat manfaatnya. Saya pernah dikatakan 3 waktu ini boleh dicoba bagi yang nggak punya anak. Ada yang nggak punya anak? Udah ada? Belum punya? Nah, coba 3 waktu nih. Bukan ketiga-tiganya, salah was. Salah satunya. Ada yang tahu waktunya? Al-Quran loh. Bukan saya. Al-Quran bilang ada 3 masa yang saat itu paling top chair. Cuma nggak dibilang top chair, cuma dibilang di situ janganlah kamu seorang anak kalau dia menemui ayah ibunya di 3 waktu itu harus izin. Yang pertama, sebelum subuh, qablal fajar. Yang kedua, setelah duhur. Udah praktek gue ya. Ya nggak apa-apa. Setelah atau sebelum, Bu? Bukan sebelum dong. Yang ketiga, setelah isya. Mantap. Boleh dicoba. Yang nggak punya anak, ini saya belum meneliti sih. Katanya masa sperma lagi kenceng-kencengnya nih. Kalau gerakannya tuh zzz. Nah, 3 waktu ini. Sebelum subuh baru bangun tidur, saya pelajari. Bener juga Oh, bener. Yang kedua kapan? Setelah duhur, BBQ tadi yang saya bilang, itu lagi kenceng-kencengnya, lagi makan ya kan, bobo-bobo ciang, mantap. Yang terakhir, ba'da isya, sudah siap semuanya, anak-anak udah tidur, tancap. Gimana Bang? Oi, udah punya istri Bang? Coba sunnah. Saya ingin katakan, ini kata Allah, kalau diniatkan mengikuti sunnah dapat pahala. Tapi kalau enggak, ya paling dapat nikmatnya aja ya. Nah, tapi kalau Anda tuh udah pahala, dapat nikmat, dapat apresiasi dari pasangan, gila, mantap. Jangan lupa mandi junub, doa mandi. Saya tes lagi, nggak usah lah, udah biasa. Ya, saya ingin katakan ini sunnah ya. Dan itu kalau udah wajib berarti wajib. Oke, menutup aurat sekali lagi bukan nggak boleh sih, tapi sunnahnya tutup aurat. Jangan kayak binatang, kita usahakan tutup aurat. Ini enggak, saya ingin fantasi seks, boleh, enggak dilarang kan. Nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum, tapi dengan syariat loh. Ada ayat itu dilanjutkan dengan fattaqullah, disuruh takwa pada Allah. Ini fantasi seksnya kayak Epstein Epstein file-nya yang berkumpul tuh, rupanya ngeri ya. Saya coba karena saya ingin mendalami, saya ngeri kali. Tapi ada pernyataan mengatakan rata-rata orang kalau udah kaya, udah banyak uang, larinya ke seks, dan seksnya abnormal katanya. Itu pernyataan salah seorang yang hidup di Amerika. Kenapa? Nggak ada syariat, nggak fattaqullah. Kalau kita nggak, silakan ya. Oke, saya tutup. Yang penting ini nanti jangan ceritakan adegan Anda pada orang lain. Ini aib besar. Maka sebenarnya saya nggak sepakat untuk meningkatkan gairah harus dengan video porno. Itu kan aib orang tuh. Buat apa sih? Kalau Anda melakukan ini, istri, suami, pasangan Anda selalu menemukan hal-hal yang mengejutkan, selalu nikmat, selalu ada yang baru. Maka sesekali perlu ke hotel, rubah suasana. Kan ada saya tulis tuh, mana tadi ya? Rubah suasana, tidak udah
hubungannya itu dengan suasana yang berbeda, waktu, tempat beda. Tadi suaminya di mana, Bu? Riau, Jakarta, Riau. Buat pertemuannya di Medan misalnya. Di Medan, ya kan? Cari hotel yang terbaik. Jangan Epstein file aja bisa, kita juga bisa gitu. Suami istri, gitu. Saya sama istri saya kadang-kadang yuk jalan-jalan. Kayak tadi kata pemateri sebelumnya, ada apa? Quality time gitu ya. Perlu, sepakat saya. Baik, saya kira ini semoga menyelesaikan pertanyaan yang tidak sempat ditanya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Prof. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua nasihat-nasihatnya, dan di belakang kita juga sudah hadir lagi Prof. Ilham Maulana, dan insya Allah akan ke sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Prof. Saya ketemu. Ya, silakan.